Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Aida harap kalian tetap dalam keadaan yang sehat dan masih memiliki semangat untuk belajar. Pada masa pandemi COVID-19 ini, tetap patuhi protokol yang berlaku ya, seperti jaga jarak, sering mencuci tangan dengan sabun, belajar di rumah, dan tetap di rumah saja. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Amin. Berdoa dapat diakhiri. Selamat belajar hari ini dan tetap semangat ya. Pada pertemuan kali ini, tanggal 13 Oktober 2020, Bu Aida akan mengajak kalian untuk membahas materi baru, yaitu tentang globalisasi. Nah, coba perhatikan gambar berikut. Siapa mereka dan apa pekerjaan mereka? Ya, mereka adalah para pengemudi Gojek. Pasti semua sudah tahu ya, Gojek itu apa? Gojek adalah aplikasi jasa antar jemput secara online, atau biasa kita sebut sebagai ojek online. Sadarkah kalian, dengan hadirnya Gojek adalah dampak dari adanya globalisasi? Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita ketahui bersama tentang globalisasi. Pada pembelajaran hari ini, ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kita penuhi, yaitu yang pertama tentang menjelaskan pengertian globalisasi, mengidentifikasi sejarah dan perkembangan globalisasi, mengidentifikasi faktor penyebab globalisasi, menganalisis bentuk globalisasi dalam berbagai kehidupan. Apa yang kalian ketahui tentang globalisasi? Globalisasi berasal dari istilah globe yang berarti bumi dan ization yang berarti proses. Globalisasi diartikan sebagai proses mendunia. Namun, globalisasi secara umum merupakan meluasnya pengaruh kebudayaan dan ilmu pengetahuan ke seluruh penjuru dunia. Globalisasi identik dengan istilah global village atau desa global, di mana batas-batas wilayah negara menjadi pudar karena adanya kemajuan teknologi, alat komunikasi, dan transportasi. Mengapa batas negara dikatakan pudar? Batas negara disebut pudar karena semua orang bisa mengunjungi negara manapun dengan sangat mudah, dengan bantuan alat transportasi yang modern, seperti pesawat dan kapal pesiar mewah. Selain itu, komunikasi antar masyarakat beda negara bisa dengan mudah dilakukan karena bantuan alat komunikasi dan jaringan internet. Batas negara disebut pudar juga karena sekarang kita bisa menemukan barang-barang dagang dari luar negeri dengan sangat mudah. Nah, selanjutnya yaitu sejarah globalisasi. Awal perkembangannya. Awal perkembangan globalisasi yaitu ditemukannya jalur sutra sebagai jalur perdagangan internasional yang diyakini sudah ada sejak abad ke-3 sebelum Masehi, yang merupakan bukti bahwa zaman dahulu telah terjadi proses globalisasi. Kegiatan perdagangan kuno melalui jalur sutra terus mengalami perkembangan. Dalam kegiatan perdagangan telah terjalin kerjasama lintas negara. Kerjasama tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi juga mencakup budaya, sosial, agama, dan politik. Kerjasama tersebut menyebabkan terjadinya pertukaran kebudayaan timur dan barat. Hubungan negara-negara timur dan barat pada periode ini menunjukkan adanya keberlangsungan globalisasi. Nah, selanjutnya,
Perkembangan globalisasi terus berlanjut pada era penjajahan samudra atau kira-kira pada abad ke-15 dengan mengusung semboyan 3G, Gold, Glory, dan Gospel. Bangsa-bangsa barat melakukan penjelajahan mengelilingi dunia untuk menemukan dunia baru. Di tempat-tempat baru, bangsa-bangsa barat mengembangkan dan merealisasikan semboyan tersebut. Pasti kalian sudah tahu ya, 3G. Nah, selanjutnya, dominasi perdagangan kaum muslim di Asia dan Afrika. Tanda dari perdagangan globalisasi ini adalah adanya perdagangan kaum muslim di Asia dan Afrika. Kaum muslim ini membentuk jaringan perdagangan ke wilayah Jepang, Vietnam, Cina, Malaka, Indonesia, India, Persia, Laut Tengah, dan Genoa. Memasuki pada modern awal, tepatnya awal abad ke-16, globalisasi semakin berkembang. Masa pra-industri hingga terjadi revolusi industri mendorong kegiatan perdagangan bangsa-bangsa Eropa seperti Spanyol, Portugis, Inggris, dan Belanda mengalami kemajuan yang pesat. Pada masa itu, muncul kapitalisme. Paham ini turut mempengaruhi penjajahan samudra untuk mencari tanah jajahan dan daerah pemasaran hasil industri. Nah, sekarang pada abad ke-20, globalisasi tidak hanya sebatas pada bidang ekonomi. Pada masa ini, pengaruh budaya turut diperhitungkan. Pada abad ke-20-an ini, globalisasi berkembang sangat pesat. Perkembangan globalisasi di dalam bidang budaya dipengaruhi oleh berkembangnya teknologi komunikasi. Melalui penemuan teknologi informasi dan komunikasi, interaksi antar bangsa lebih mudah dilakukan. Akibatnya, pertukaran budaya dapat terjadi dengan mudah. Pertukaran budaya ini tampak dalam perkembangan budaya populer, seperti mode pakaian, makanan, gaya hidup, tren, pola interaksi antar individu. Nah, selanjutnya yaitu proses terjadinya globalisasi. Globalisasi ternyata tidak terjadi secara tiba-tiba. Globalisasi terjadi dengan melalui banyak proses. Yang pertama, globalisasi muncul karena adanya perkembangan ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan adalah proses awal terjadinya globalisasi. Melalui pengetahuan, manusia bisa melakukan banyak perubahan. Selanjutnya yaitu perkembangan ilmu pengetahuan adalah awal dari kemajuan teknologi informasi, komunikasi, dan teknologi transportasi. Kemajuan teknologi inilah akhirnya mendorong banyak inovasi di kehidupan sosial masyarakat. Sebagai contoh, adanya inovasi konten-konten pendidikan dari smartphone, salah satunya Ruang Guru. Melalui produk ruang belajar ini, Ruang Guru mampu menjadikan teknologi sebagai medium penyedia konten dan sistem pembelajaran yang lebih menarik dan efektif. Pasti kalian sudah tahu ya Ruang Guru. Kemajuan di bidang pendidikan yang didukung oleh teknologi memberi dampak pada naiknya kualitas sumber daya manusia. Naiknya kualitas SDM ini akhirnya menghasilkan generasi muda berprestasi yang mampu membuat temuan-temuan serta terobosan yang berguna dan berdampak positif bagi masyarakat luas. Wah, kalian semakin tahu ya tentang globalisasi. Nah, karakteristik globalisasi. 1. Munculnya barang-barang telekomunikasi dan informasi. Semakin lama teknologi dan informasi semakin berkembang, mobilisasi masyarakat dunia juga semakin berkembang dan lebih kompleks. Hal inilah yang memicu globalisasi terjadi karena pergerakan perdagangan dan keuangan bisa semakin mudah dilakukan. 2. Pariwisata yang ditunjang kemajuan transportasi. 3. Meningkatnya interaksi budaya antar negara melalui media massa dan internet. Era globalisasi bisa terjadi ketika negara tersebut bisa menerima unsur budaya dari negara lain, sehingga
kegiatan ekonomi dan keuangan bisa berjalan sesuai dengan target yang ditentukan. Selanjutnya, meningkat Selanjutnya itu negara-negara di dunia memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi. Karena pasar dan produksi ekonomi, kegiatan perekonomian dilaksanakan secara global, mendorong lahirnya WTO atau pengawas pelaksanaan ekonomi perdagangan internasional. Dan yang terakhir yaitu meningkatnya masalah bersama. Nah, di sini adalah tanda-tanda yang paling sering kita lihat, seperti adanya penyebaran virus penyakit yang terbawa dari orang-orang imigrasi, hutang luar negeri, dan pola-pola kejahatan internasional. Nah, seperti saat ini, pandemi COVID menjadi masalah bersama bagi negara-negara yang ada di dunia atau global. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk globalisasi. Bentuk-bentuk globalisasi diantaranya ada di bidang ekonomi, bidang komunikasi dan iptek, bidang transportasi, dan bidang budaya. Di bidang ekonomi, globalisasi di bidang ekonomi merupakan suatu aktivitas ekonomi dan perdagangan secara global dan terbuka. Dalam globalisasi ekonomi, berbagai negara di dunia menjadi pasar yang satu dan semakin terintegrasi tanpa mengenal batasan teritorial atau kewilayahan antar negara. Globalisasi ekonomi memang berkaitan erat dengan perdagangan bebas, free trade. Perdagangan bebas adalah suatu sistem perdagangan yang makin luas dan menghilangkan hambatan-hambatan tidak lancarnya perdagangan internasional. Nah, contohnya, kerjasama di bidang ekonomi antar negara telah menyatukan negara yang terlibat dalam organisasi internasional maupun regional. Contohnya yaitu ASEAN, yang menjadi organisasi di area Asia Tenggara yang akan menghubungkan satu negara dengan negara yang lain. Dan di Eropa ada European Free Trade Association atau disingkat dengan EFTA. Dan juga tidak kalah menarik adanya perusahaan internasional yang telah mendunia seperti KFC dan McDonald. Ya, selanjutnya adalah bidang komunikasi dan iptek. Bidang komunikasi dan iptek dalam perkembangannya saling berkaitan. Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan kekuatan utama dalam meningkatkan kesejahteraan yang berkelanjutan dan peradaban suatu bangsa. Sedangkan globalisasi dalam bidang komunikasi dapat dilihat dari kemajuan teknologinya. Teknologi yang dihasilkan tersebut didapatkan dari hasil perkembangan ilmu pengetahuan manusia. Hal yang dihasilkan manusia atau disebut sebagai inovasi berguna untuk memudahkan akses informasi dengan cepat serta efektif dan efisien. Nah, contohnya saja perkembangan teknologi seperti saat ini, handphone. Semua orang memiliki handphone. Nah, handphone ini mampu mendekatkan yang jauh. Interaksi antara satu orang dengan orang lain saat ini tidak harus dilakukan secara tatap muka, karena banyak media di handphone ini yang dapat digunakan sebagai sarana untuk berkomunikasi. Selain itu, handphone juga memiliki fungsi untuk mengetahui apa sih yang menjadi permasalahan saat ini, apa sih berita yang sedang trending saat ini melalui aplikasi-aplikasi berita online. Dan juga tadi dari handphone kalian juga bisa mendapatkan pemenuhan kebutuhan makanan dan juga pemenuhan kebutuhan mobilitas dari satu tempat ke tempat yang lain dengan aplikasi Gojek. Lanjut, selanjutnya yaitu bidang transportasi. Transportasi adalah pemindahan barang atau manusia dari tempat satu ke tempat yang lain. Peranan transportasi sangatlah penting dalam suatu negara. Produsen, distributor, ataupun konsumen membutuhkan transportasi dalam melakukan aktivitasnya. Setelah berlangsungnya industrialisasi, bermunculan berbagai penemuan baru, inovasi, dan pembaruan terhadap berbagai alat transportasi. Batas-batas wilayah dunia semakin tidak tampak lagi dengan kecanggihan alat transportasi.
Mobilitas manusia juga semakin berkembang karena semakin beragamnya alat transportasi yang digunakan. Kemajuan teknologi yang menyebabkan perkembangan transportasi semakin canggih. Ya, contohnya saja pada zaman dahulu untuk mengirim suatu paket memerlukan waktu hingga berminggu-minggu karena transportasi yang digunakan adalah kapal laut, yang mana kapal laut tersebut harus mengunjungi pelabuhan di setiap kota. Namun pada masa kini telah banyak agen yang menyiapkan jasa antar paket yang cepat dan tentunya aman, baik itu lewat transportasi udara, air, dan darat. Nah, yang terakhir yaitu bidang budaya. Globalisasi di bidang budaya memudahkan terjadinya percampuran budaya lokal dan budaya asing melalui akulturasi, asimilasi, dan difusi. Pasti kalian belum lupa ya, itu masih penjelasan Bu Aida minggu kemarin tentang akulturasi, asimilasi, dan difusi. Pada zaman dahulu, orang masih menjaga nilai-nilai budaya dalam masyarakat dan diwariskan ke generasi berikutnya. Namun, saat ini orang condong menyerap kebudayaan baru yang menjadi kesukaannya. Kondisi seperti ini dipengaruhi informasi dari televisi, radio, dan internet. Globalisasi dalam bidang budaya hendaknya disikapi secara bijak agar budaya ataupun bahasa lokal tidak luntur akibat tergerusnya arus globalisasi. Ya, contohnya ini bagi para idola K-pop. Nah, saat ini para remaja banyak menggandrungi idola K-pop, baik yang grup wanita dan grup pria. Dan juga kalian sadar tidak, penguasaan bahasa asing adalah salah satu akibat globalisasi di bidang budaya, karena mengharuskan untuk menggunakan bahasa Inggris dalam suatu pekerjaan sebagai syarat untuk bekerja. Nah, setelah memperhatikan paparan materi tadi, apakah ada pertanyaan yang terlintas di benak kalian? Jika iya, silakan tanyakan ke Bu Aida melalui kolom komentar di Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pemaparan Bu Aida tentang materi ini dapat kalian pahami dan kalian serap, yang akan menambah cakrawala pengetahuan kalian tentang bagaimana kehidupan globalisasi pada masa kini. Untuk kurang lebihnya, mohon maaf jika ada salah kata. Ibu Aida akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.